Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul dari 10 Tel 2 SMK Telkom Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang elastisitas dan plastisitas. Mungkin semuanya ada yang belum tahu, apa sih itu elastisitas? Nih saya kasih tahu nih. Elastisitas adalah sifat benda yang menghambat perubahan bentuk atau deformasi dan cenderung untuk mengembalikan bentuk benda ke bentuk semula ketika gaya yang mempengaruhinya hilang. Tapi di artikel yang saya baca yang lain nih, ada juga elastisitas berasal dari bahasa Yunani yang itu ductible kalau di bahasa Indonesia ini. Ductible. Apa itu ductible? Kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah terdeformasi. Benda padat akan mengalami deformasi ketika gaya yang diaplikasikan padanya. Jika bahan tersebut elastis, benda tersebut akan kembali ke bentuk dari ukuran awalnya ketika gaya dihilangkan. Nih, intinya elastisitas itu apa sih? Dia itu sebuah benda. Jika diberikan gaya, dia akan berubah bentuk. Bukan berubah bentuk, tapi berubah ukurannya. Dari misalnya panjang 12 meter, ketika diberikan gaya, jika itu benda elastisitas, dia akan bisa menjadi 15 meter sampai 20 meter atau sebaliknya 15 meter ke 5 meter. Ya. Nih, pasti ditunggu-tunggu nih. Apa sih contoh-contohnya bahan elastisitas? Nih, saya kasih tahu. Yang pertama ada per. Ini per. Ini per CVT kalau orang-orang nyebut, biasa per biasa kalau yang orang nggak tahu. Kenapa benda ini disebut benda elastisitas? Contohnya, nih, lihat ya. Ketika saya tekan ini, dia akan makin pendek. Tetapi ketika saya lepas, dia akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, apa sih? Kenapa disebut elastisitas? Kan tadi berasal dari deskripsi pertama. Jika benda tersebut dihilangkan gayanya, dia akan kembali ke bentuk semula. Pembuktian sama. Nih, ada contoh yang lain nih. Saya tunjukin. Balon. Pasti tahu lah balon, masa nggak tahu? Nih balon. Kenapa sih disebut elastisitas? Nih, ini balon segini. Saya tarik, panjang kan? Panjang. Bahkan bisa putus nih kalau saya benar-benar tarik banget. Tapi ketika saya lepas, dia akan kembali ke bentuk semula. Ya kenapa bentuk semula? Kan gayanya saya hilangkan, gaya tariknya saya hilangkan. Jadi dia kembali ke bentuk semulanya. Ini alasannya. Yang ketiga, contohnya ketapel. Ini bukan buat demo kemarin. Ini saya baru bikin. Sengaja saya bikin. Ini kenapa nih? Ini kan saya dari karet. Aslinya ini pakai ban ya, karena bannya lagi kosong, tidak ada, susah nyarinya. Nih, dia kalau ditarik melar. Ketika dilepas, dia akan kembali ke bentuk semula. Nih, bentuk semulanya kayak gini, saya tarik terus saya lepas. Nih, alasannya dia disebut elastisitas. Gayanya dihilangkan, akan kembali ke bentuk semula. Yang keempat, ada pegas. Ini pegas ya, suka ada di standar motor. Kalau memperhatiin banget ya anak-anak motor nih, tahu. Sebenarnya ini bisa ketarik. Ini agak keras ya, harus dengan usaha yang tingkat tinggi kalau mau pakai ini. Nih, sebenarnya ini udah ketarik ya, di kamera aja tidak terlalu kelihatan. No. Ya, ini kenapa disebut elastisitas? Kan perubahan bentuk, deformasi. Bukan bentuk ini jadi berubah jadi pulpen, nggak mungkin lah ya jadi pulpen. Dan cenderung untuk mengalihkan bentuk ke bentuk semula ketika gaya yang umurnya dihilangkan. Ya kan, mau tarik, kuat tenaga, dia bakal balik kayak gini. Kecuali kamu tanpa jari, ya itu kesalahan kamu.
karetnya seperti yang tadi di ini, yang di ketapel dia sama, cuma itu dirangkai saja. Dah, itu contoh-contoh bahan dari elastisitas. Sekarang kita bahas plastisitas. Apa sih itu plastisitas? Plastisitas adalah ketidakmampuan suatu benda untuk membalik bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan hilang. Apa sih hilang? Nih, tadi kan elastisitas. Dia ketika diberi gaya dia akan tertarik. Tapi ketika gaya dihilangkan dia akan kembali ke bentuk semula. Kalau plastisitas tidak. Jika dia ditarik dan diberikan usaha dan dia dilepas, dihilangkan gayanya, dia tidak akan kembali ke bentuk semulanya. Nih, mau tahu nih contohnya nih, pasti mau tahu. Contohnya plastisin atau lilin anak-anak. Tahu lah lilin anak-anak yang suka di abang-abang. Ya. Nih, saya bulat-bulatin. Biar saya panjangin. Ini panjang. Ketika saya tarik, dia panjang. Tapi dia nggak bakal balik ke bentuk semula. Caranya gimana mau kembali ke bentuk semula? Ini dia harus pakai gaya kita lagi. Kalau tadi kan elastisitas tidak pakai gaya lagi, dia kembali ke bentuk semula, dia seperti otomatis sendiri balik ke bentuk semulanya. Kalau ini tidak sama sekali balik ke bentuk semulanya. Lanjut, contoh yang kedua nih, saya kasih tahu. Apa sih itu contohnya? Kabel yang seenggaknya kalian tahu. Ini sebenarnya saya tarik, ini udah mulai melar. Ini saya udah coba tarik, ini sudah melar. Apa sih? Kenapa ini disebut plastisin? Kenapa? Saya mau tahu kenapa. Nah, nih saya kasih tahu. Kan tadi kan kalau diberi gaya dia akan melar. Bahasa anak sekarang mah melar. Ya, setelah gayanya hilang, dia nggak bakal balik nih. Misalnya ini 2 meter. Misalnya 2 meter. Tarik bisa nyampe 2,5 meter. Nah, tapi dia nggak bisa balik lagi. Dia bisa balik ke 2 meter lagi. Dia tetap 2,5, atau semakin ditarik malah dia makin putus, bukannya makin pendek. Oke, itu alasannya kenapa disebut plastisitas. Ada lagi contohnya plastik. Ini sebenarnya sampah ya. Saya ambil aja. Nih, kenapa sih disebut plastisitas nih? Plastisitas sama. Nih, saya beri gaya, dia melar nih, melar. Tapi kalau saya lepas, saya tidak beri gaya, dia nggak bakal balik ke bentuk semulanya, tidak balik ke bentuk aslinya dan tidak balik sesuai ukuran aslinya. Dia akan tetap mau kita nyampe kayak gini, tetap aja sama, nggak ada bedanya. Atau semakin ditarik malah makin putus. Contoh berikutnya, lupa ini contoh berapa kan jadinya. Contoh berikutnya nih, ini tembaga white nyolder. Ini anak-anak tektel nih pasti tahu nih, tektel, TKJ, transmisi sama TJA pasti tahu. Nih ya, sebenarnya ini ketika kita menarik tembaga, kita akan tahu dia akan melar, tapi dia di kamera tidak terlalu kelihatan ya. Dia akan melar. Ini kenapa disebut plastisitas lagi? Tanya lagi, nggak apa-apa. Apa sih kenapa? Ketidakmampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semulanya kan, setelah gaya dihilangkan. Mau tarik nih panjang nih, misalnya ini 10 meter, atau berubah jadi 15 meter. Terus kamu mau kembali ke semulanya 10 meter, ya nggak bisa. Mau lu apaan sih? Kalian mau pakai mesin truk terserah, lu pendekin, gak bakal bisa. Itu udah sifatnya plastisitas ya. Benar, itu ada ya di seri. Yang berikutnya nih, kak emak suka nih, yang punya emak, orang tua yang suka bikin kue. Nih ada adonan kue. Nih, ini saya ngambil adonan emak saya ya. Maafin ya, maaf. Ini adonan kue. Kenapa disebut
elastisitas. Nih, misalnya ini kayak slime ya, perumpamaan, pasti yang main slime tahu. Nih, kita tarik panjang dong. Sebenarnya ini bisa balik, tapi nggak langsung balik semula, pasti dia beda ya. Kayak misalnya kamu narik berapa meter terus kamu lepas, dia nggak bakal balik ke semulanya lagi. Kan sifat plastisitas tidak bisa kembali ke bentuk semulanya ketika gaya dihilangkan. Paham? Ketika gaya dihilangkan, nih, gaya dihilangkan, dia akan tidak kembali ke bentuk semulanya, dia akan beda bentuk. Tadi saya tarik, saya lepas, ya bukan selamanya dia nggak bisa narik gitu, tapi ini tidak bakal kembali ke bentuk semulanya dan ukuran semulanya. Ya, di video kali ini mungkin segitu aja ya untuk pembahasan tentang plastisitas dan elastisitas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan materi, kesalahan contoh, mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa yang punya salah, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Saya ucapkan selamat libur bagi yang berlibur, selamat sekolah bagi yang sekolah. Saya membuat video ini hari Jumat setelah PJJ kelas. Oke, saya Muhammad Abdu dari 10T2 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.